Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini nih saya mau sharing tentang culture shock yang saya alami saat pertama kali saya ke Singapura. Kalau yang kemarin kan sudah tentang Kuala Lumpur, sekarang tentang Singapura. Tapi seperti biasa sebelum itu subscribe dulu ya, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti buat kami sebagai YouTuber pemula. Makasih sebelumnya. Without further ado, langsung kita bahas apa aja sih hal-hal yang membuat saya shock atau culture shock yang saya alami saat pertama kali saya menginjakkan kaki di Singapura. Nah, hal pertama yang bikin saya kaget, teman-teman bisa tebak nggak hal pertama yang bikin saya kaget saat pertama kali menginjakkan kaki di Singapura? Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu di sana itu semua serba mahal, mulai dari makanan, minuman, transportasi, terus penginapan juga. Ada beberapa tipsnya agar kita bisa berhemat saat kita ke Singapura. Yang pertama, ambil aja one day trip. Kalau saya kemarin beberapa kali tuh ambil one day trip, jadi kita tidak perlu bayar penginapan karena biasanya yang mahal itu di penginapannya. Di sana itu 500.000 itu hanya bisa dapat hotel kapsul atau kapsul hotel gitu. Beda banget kayak di Indo atau di Malaysia atau di Kuala Lumpur gitu, 400.000 itu sudah dapat hotel yang lumayan. Kalaupun misalnya kalian mau beberapa hari di sana, ambil penginapan di Johor Bahru Malaysia, karena kalau masuk kawasan Malaysia itu lebih murah untuk penginapan dan lain-lainnya. Nah, dari Johor Bahru ke Singapura itu kalau misalnya kita pakai bus atau pakai kereta itu hanya memakan waktu 1,5 jam. Nah, tips lainnya itu biar murah kita berlibur ke sana, gunakan transportasi umum. Jadi jangan gunakan taksi atau Grab karena jatuhnya tuh mahal banget. Jadi jangan sama sekali, pakai aja transportasi umum. Nah, beli yang namanya kartu EasyLink. Nah, kalau misalnya kita pakai itu, seharian kita jalan di Singapura itu paling habisnya itu hanya 2-5 dolar aja. Jadi murah banget. Itu ya guys, tipsnya biar bisa hemat saat jalan-jalan ke Singapura. Nah, terus lanjut, hal keduanya yang buat saya kaget, di sana wifi-nya kencang banget. Jadi nggak ada tuh lola-lola kayak di kita ya, nggak ada, kencang banget. Terus di sana hampir semua tempat umum tuh ada wifi gratisnya. Jadi saat saya kesana saya nggak beli paket data sama sekali, hanya memanfaatkan wifi yang ada di tempat umum itu. Nah, wifi gratis di sana tuh nggak perlu pakai password kayak di kita, jadi langsung aktif begitu kita aktifkan wifi-nya gitu. Terus hal ketiga yang bikin saya kaget, tanda arah di sana itu sudah ada yang dalam bahasa Indonesia. Nah, begitupun pengumuman-pengumuman di MRT itu sudah ada yang dalam versi bahasa Indonesianya. Jadi sangat memudahkan untuk turis-turis yang dari Indonesia. Dan insya Allah kita nggak akan nyasar karena semua tanda-tanda arah di sana itu lengkap dan jelas banget. Nah, itu ya. Kemudian hal keempat yang bikin shock, kalau kita makan di restoran, semua kita lakukan sendiri, mulai dari kita pesan, kita ambil pesanan kita bawa ke meja, sampai kita beresin meja, kemudian sampah-sampah kita juga kita beresin sendiri. Nah, kalau misalnya kita nggak beresin, nanti akan ada cleaning service yang sudah lansia itu yang akan membereskan, kasihan gitu loh. Jadi usahakan kita lakukan semua sendiri. Jadi kita ikuti aja aturan yang ada atau berlaku di negara yang kita kunjungi. Yang kelima, seperti yang saya bilang tadi, pelayan dan cleaning service di sana masih banyak yang sudah di usia lansia gitu, manula gitu. Jadi kadang-kadang saya suka kasihan sih liatnya. Terus hal selanjutnya yang bikin kaget, toiletnya jarang yang ada bidet atau semprotan air yang biasa kita pakai di toilet itu loh. Jadi pakai tisu aja. Nah, kalaupun ada itu jarang banget. Ada sih beberapa tempat di Bandara Changi itu, cuman tidak semuanya. Jadi kalau mau berlibur ke sana, jangan lupa dari Indo itu bawa bidet portable biar kita nggak risih hanya pakai tisu. Jadi kita bisa membersihkan diri dengan nyaman pakai bidet portable. Hal selanjutnya yang bikin kaget,
banyak aturan ketat di mana-mana, seperti tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang ludah sembarangan. Jadi harus hati-hati karena kita biasanya orang Indo kan suka buang ludah sembarangan ya. Jadi jangan sampai di negara orang kita kena denda, dan dendanya itu tidak kecil guys, sangat besar nilainya. Jadi hati-hati banget. Terus selanjutnya, walaupun di sana saya tahu ada banyak aturan-aturan ketat tentang itu, cuman sempet kaget juga waktu kita ke Golden Mile Tower atau semacam terminal bus antar negara gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau naik bus ke Malaysia atau ke Thailand itu naiknya dari Golden Mile Tower itu. Nah ternyata di situ kemarin tuh masih kita lihat ada beberapa sampah yang dibuang sembarangan. Kayaknya mungkin karena mereka habis party, mungkin dalam keadaan mabuk atau apa, jadi banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi itu agak cukup bikin kaget, karena yang saya tahu di Singapura itu kan orangnya katanya menjaga kebersihan banget ya. Jadi agak kaget juga loh, kok masih ada ya orang yang buang sampah sembarangan. Walaupun mungkin setelah party mereka bersihkan, cuman kaget juga karena saya pikir sampah-sampah yang ada akan mereka buang langsung ke tempat sampah. Nah itu. Selanjutnya yang bikin shock itu bahasa yang dipakai di sana. Selain bahasa Melayu itu kan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris mereka itu bahasa Inggris namanya Singlish. Jadi Singapore English gitu loh. Dan itu susah banget kita pahami karena mereka kayak punya grammar sendiri dan cara pengucapannya tuh beda dari yang biasa kita dengar. Nah itu lebih gampang kita mengerti Indian English daripada Singlish ini. Jadi kalau orang ngomong tuh ya dengarkan aja baik-baik dan kira-kira aja apa maksudnya mereka itu. Jadi dengarkan aja pelan-pelan, dengarkan baik-baik, walaupun mereka memang cara ngomongnya cepet. Terus hal selanjutnya yang bikin kaget, ini hal yang ke-10 ya, air keran di sana itu bisa diminum. Jadi untuk salah satu tips hematnya kalau mau berlibur ke sana, bawa aja botol minum, kita isi pakai air keran itu, jadi aman, nggak akan bikin kita sakit perut. Itu akan sangat menghemat pengeluaran kita, karena kalau misalnya kita beli air kemasan di sana itu harganya lumayan mahal. Kalau di sini yang besar paling 7.000 yang besar, dan kalau di sana yang tanggung aja itu harganya sekitar 20.000. Jadi lumayan banget kan, kita minum nggak mungkin hanya satu botol, jadi pasti banyak kan minumnya. Nah daripada kita keluarkan uang untuk beli minum satu botol tanggung aja itu habis 20.000, ya mendingan kita bawa aja botol air minum dari Indo, dan terus kita isi aja pakai air dari air keran itu. Aman, nggak akan apa-apa kok insyaallah. Kemudian yang terakhir, rasa makanannya menurut lidah saya itu hambar, jadi kayak kurang bumbu, karena mungkin kita generasi micin yang biasa pakai penyedap, jadi kadang-kadang nggak masuk ke lidah kita untuk rasa makanannya. Tapi ini menurut saya ya kan tiap orang beda-beda seleranya, jadi bisa berbeda-beda pendapat kita. Dan ini kan tentang culture shock yang saya alami saat pertama kali menginjakan kaki di sana. Jadi pendapat orang bisa beda-beda, jadi please saling menghargai ya. Oke, sekian aja untuk hari ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau mau nunggu atau pantengin terus video dari saya yang selanjutnya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.